Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Nabi salam. Ketika air mata ini, enggak pandangan kita di sana. Baik Bapak sekalian, di sana ada askar tuh yang lagi jalan, ada 2 orang yang berdiri, itu ada yang orang masuk. Ya. Pojok tuh ada yang keluar 1 orang. Pintu itu adalah pintu yang tembus kalau kita masuk pintu Masjid Nabawi tadi, lurus tembusnya sini. Ya, tembusnya sini. Jadi kalau mau ke Rodo nggak usah muter ke sini. Masuk pintu utama Masjid Pria, nanti tembus keluar di sini tuh ya, ada keluar masuk. Ya. Ini ada 4 pintu, 1, 2, 3, 4. Ini ada Babu Salam dan lain sebagainya. Pintu yang ramai ini yang paling ujung, itu pintu kita masuk langsung ke depan kuburan Rasulullah. Tapi nggak boleh berhenti. Ini yang lurus. Nah pintu yang kedua adalah pintu kalau masuk bisa langsung ke Raudhah. Tentu ngantri kan gitu, nggak apa-apa. Kenapa mustajab dan pahalanya besar? Karena ada perjuangan. Kayak di Hijri Ismail. Mustajab karena perjuangan, kepala diinjak orang kan gitu kan, didorong orang, nggak apa-apa. Nah ini pintu yang 3 adalah pintu ke Raudhah. Raudhah di dalam masuk, warna karpetnya hijau, abu-abu hijau. Kalau yang bukan Raudhah karpetnya merah begini. Raudhah tandanya tiangnya ada keramiknya. Yang bukan Raudhah tiangnya dicat doang. Tuh kelihatan tiang di dalam dicat, ya. Tapi yang Raudhah ada keramik. Bagus. Dan subhanallah Raudhah dari mimbar, ada mimbar. Mimbar itu yang tangga kayak naik. Dari mimbar sampai dinding rumah Rasulullah yang jadi kuburan Rasulullah itu Raudhah. Ya. Raudhah luasnya 100 kali 100 hasta, berarti 50 kali 50. Ya. Dan sekarang kita akan masuk ke sini. Kita akan ucapin salam kepada Rasulullah, melintasi, tidak boleh berhenti. Baru nanti Bapak setelah zuhur, setelah maghrib, setelah isya, setelah subuh masuk kita ke sini. Ya, dari salah satu di antara yang 3 ini untuk ke Raudhah. Kenapa pada asar saya nggak sebut? Karena setelah asar tidak ada sholat. Ulama berpendapat sholat apapun tidak ada kecuali sholat yang ada sebab. Ada yang meninggal disolatkan boleh. Kita mau berangkat haji sholat safar boleh karena ada sebab. Tapi kalau kita masuk ke Raudhah pada asar langsung sholat, ulama berpendapat, beberapa ulama itu jadi ikhtilaf. Sesuatu hal yang ikhtilaf kita hindari. Sebaiknya kalau mau ke Raudhah ba'da subuh untuk duha, ba'da zuhur, ba'da maghrib, ba'da isya, ya. Adapun sholat di Raudhah dari mulai sholat tahiyatul masjid, perbanyak sholat tobat, perbanyak juga sholat hajat, ya. Kalau pagi seperti ini ya tentu sholat duha, ya. Jadi kalau Bapak mau ke Raudhah, masuk dari pintu utama Masjid Nabawi yang kita tadi sholat subuh itu, lurus tembusnya ke sini. Ya, ba'da subuh jadwal buat wanita, tapi buat pria juga disisakan di depan. Ya, jam segini insya Allah agak kosong dan kita akan masuk ke sini, melintasi dan selama perjalanan jangan lupa sholawat dan tolong ucapkan assalamualaikum ya Rasulullah. Ya Pak ya, assalamualaikum ya Rasulullah. Sampaikan juga salam dari teman-teman. Assalamualaikum ya Rasulullah min. Dari siapa? Atau salam untukmu ya Rasulullah dari siapa? Kalau bahasa Indonesianya. Baik, jelas nggak Pak? Ya, mari bismillah kita masuk. Mudah-mudahan Rasulullah, Abu Bakar, Umar, sahabat sudah mendukung. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala. Terus jalan terus ke dalam, ada filmnya di dalam. Ada filmnya di dalam.
Terus ada filmnya di dalam. Ini ayat ini, wahai hambaku, kata Allah, seandainya kalian di akhir hidup kalian, dalam kehidupan akhir hidup kalian, innama hiya a'malukum usiha, hanya amal dan amal baik kalian yang akan jadi bekal nanti di akhirat. Ini adalah kalimat Allah, ya ibadi, wahai hambaku. अल्लाह ताला कहता है सारे लोगों की सारी आरज़ुओं को मैं पूरी कर दूं और मेरे खजाने में उतनी भी कमी नहीं आएगी। इस तरह समंदर के अंदर सुई को डाला जाए और सुई के नोक के साथ पानी का एक टुकड़ा भी निकालता है। अल्लाह ताला कहता है मेरे खजानों में उतनी भी कमी नहीं आने वाली है अगर मैं सारे इंसान सारे जिन्नातों की सारी आरज़ुओं को पूरी करूं। जब से दुनिया का वजूद हुआ है क़यामत तक कितने लोग आएंगे, सारे लोग एक मेरे पर खड़े होकर के अल्लाह ताला सबकी अल्लाह ताला कहता है apakah kalian tidak melihat awalam yanzuru fi malakutis samawati wal ardi wa ma khalaqallahu min syai'in. Nanti lihat surat Al-A'raf ayat 185. Ya, mangga. Sistem. Bapak Ibu di Rahman di Rasulullah. Alhamdulillah kita berada di Madinah hari Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Kamis sudah 5 hari ya. 5 hari, 5 kali 5 berarti sudah 20, hampir 25 waktu kita sholat, alhamdulillah. Dan di penduduk Madinah ini dulu pada zaman Rasulullah dan pada zaman para sahabat mengacu kepada satu kitab namanya Al-Manasik wal Adillah. Nama kitabnya adalah Al-Manasik wal Adillah. Di situ fikih tentang ibadah yang membahas tentang bahwa yang paling afdol sholat sunat Aid adalah di lapangan. Idul Fitri, Idul Adha, Istisqa, sholat gerhana itu yang paling afdol di lapangan. Apalagi tidak boleh sholat ini dipisah. Mentang-mentang di satu kampung ada ustazah, ibu-ibunya mau ustazah di madrasah. Jadi yang paling afdol sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, sholat Istisqa, sholat gerhana adalah di lapangan. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat. Dulu sudah ada Masjid Nabawi di sini, ya, sudah ada Masjid Nabawi di sini. Tapi Rasulullah kalau mimpin sholat Idul Fitri, kalau mimpin sholat Idul Adha, kalau mimpin sholat Istisqa, kalau mimpin sholat gerhana diadakannya di sana. Gomama yang akan kita kunjungi nanti. Masjid Gomama artinya awan. Ya, Rasulullah sedang sholat Istisqa, di atas gelap awan, langsung turun hujan di Ramadan. Dan bekas sholatnya, bekas sholat Rasulullah dan para sahabat dibangun monumen masjid. Masjid Rasulullah wafat diganti oleh Abu Bakar. Abu Bakar wafat diganti oleh Umar wafat diganti oleh, walaupun sampai sekarang tidak ada yang tahu di mana kuburannya Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Ali. Dirahasiakan oleh Allah. Kenapa? Karena Sayyidina Ali adalah tidak ada kuburannya, tidak ada kuburannya saja sangat dikultuskan oleh teman-teman Syiah. Itu teman-teman Syiah kalau ke sini luar biasa, Pak. Makanya kalau teman-teman Syiah ke sini ditutup, diusir. Tapi kalau selain itu boleh seperti ini, kumpul-kumpul kecil. Ya, Sayyidina Ali mimpin sholat Istisqa di sini.
Sayyidina Ali mimpin sholat Idul Fitri di sini. Sayyidina Ali mimpin sholat Idul Adha di sini. Dan bekas sholatnya dibangun monumen masjid dinamakan dengan masjid Sayyidina Ali. Tidak dipakai sholat keseharian, ini hanya sebuah monumen. Di sini juga ada Pak Imam Bukhari. Dari hotel kita ke ujung itu ada masjid putih, namanya Masjid Imam Bukhari. Pada zaman Imam Bukhari, Idul Fitri dilakukan di sana. Dibangun monumen namakan dengan Masjid Imam Bukhari. Nah, ini yang namanya Masjid Ali bin Abi Thalib. Tidak ketahuan di mana Sayyidina Ali kuburannya. Dalam satu riwayat, ya dulu di Madinah ini ada seorang yang mencuri minyak wangi. Mungkin karena kelaparan atau apa, nah ketangkap oleh Sayyidina Ali, dicambuklah. Kata minyak wangi, demi Allah saya mencuri karena kelaparan. Nanti ketika kau wafat akan terjadi gini-gini. Dalam satu riwayat, jenazah Sayyidina Ali itu ada yang ngambil dan terbang hilang begitu. Dalam satu riwayat. Dalam riwayat yang lain disembunyikan oleh Allah, nggak tahu gimana. Ketika wanita bekas pasar lama Madinah. Kebuka kerudungannya, kelihatan oleh remaja muslim maka dibunuh orang yang mengikatkannya itu. Nah, kelihatan oleh orang Yahudi dibunuh lagi yang membunuhnya. Pada akhirnya menyerukan, sejak saat ini usir semua Yahudi. Kosong sejak saat itu Madinah dari Yahudi, baik dari kaum Khazraj maupun dari kaum Aus. Karena penduduk Yahudi Madinah awalnya dua, penduduk dari Aus dan Khazraj. Nah ini sampai sekarang namanya masih Suqodim Madinah, pasar lama Madinah ini. Ya, lebar sampai ke sana, dan di sana nanti banyak juga yang para orang-orang Arab yang jualan di sana. Baik, kita lanjut ke sana Pak, masuk gang. Kita akan langsung ke Masjid Abu Bakar dan Qomamah. Sejarah, tempatnya bersejarah sehingga di atasnya dibangun monumen Hadal Masjid Sayyidina Abu Bakar. Ya. Hadal Masjid Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, itu tulisannya. Tulisan yang di atas pintu. Kondisinya tidak terawat, padahal ini aset luar biasa, situs luar biasa. Abu Bakar di sini memimpin sholat sunat Idul Fitri. Abu Bakar di sini memimpin sholat Idul Adha. Ya, di tempat ini. Tapi kelihatannya tulisan di mana-mana. Ya. Ada tulisan Arab, ada tulisan iya, oh subhanallah. Inilah kondisi Pak. Dan ini ada terminal. Atau jangan-jangan anak kita pernah nulis di sini waktu umroh kan gitu kan. Nah, luar biasa, dan seandainya kita mampu kita baca, kita bersihin kan gitu ya. Kenapa? Karena kita bangga. Karena beliau adalah salah satu penegak Islam. Karena beliau adalah hartanya habis dipakai dakwah. Karena beliau jiwanya, raganya habis waktunya mendampingi Rasulullah SAW. Dan di sini Idul Fitri, di sini Idul Adha, umat Muslim pada zaman Khalifah Abu Bakar Siddiq. Sehingga di atasnya dibangun monumen Hadal Masjid Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Di sini tidak dipakai sholat, di sini pun tidak dipakai apa-apa. Tidak boleh, hanya sebuah monumen. Monumen itu musola dan masjid, tapi tidak otomatis untuk melaksanakan ada. Kapan ini dibangun? Monumen Masjid Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Bakar, Masjid Qomamah ini dibangun pada zaman kerajaan Abdul Aziz. Dibangun pada zaman kerajaan Malik Abdul Aziz. Termasuk juga Masjid Kuba, Masjid Qiblatain, terus Masjid Sab'ah bekas perang Honda. Pajak Mustafa Hasim juga dibaguskan, dipermanenkan pada zaman kerajaan Abdul Aziz. Ya, di sini nggak ada ziarah, nggak ada doa, nggak ada fatihah, karena ini sejarahnya hanya segitu aja. Ke kiri terus ke kanan ke Masjid Qomamah. Ya, kalau lagi di sini. Satu rumah kita.
Nabi di situ juga ada jamaah haji dan umroh yang wafat di Madinah dari seluruh negara ya. Terima kasih dan kita akan langsung ke Kita berada di makam bagi. Ada kuburan Siti Aisyah, ada Imam Maliki, Sayyidina Umar, Usman bin dan Affan. di sini tuh ada kuburan Ahlul Bait keluarga besar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak bisa masuk dari sini lurus ke kiri ke bagian depan bisa masuk. Kenapa saya bahas di sini karena ibu-ibu nggak boleh masuk. Jadi jalan bersama-sama. Dan di sini bapak ibu sekalian, subhanallah, yang wafat, siapapun yang wafat, keadaan haji dan umroh dalam perjalanan haji dan umroh. Kita di dalam pemakaman bagi ziarah di sini. Makam Sayyidina Utsman. Di belakang sana tadi ada makam Imam Maliki, gurunya dari Imam Syafi'i. Makam Imam Syafi'i sendiri katanya ada di Irak. Makam Sayyidina Utsman. Ini Pak yang dijaga ini Bu. Salawat